Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Fadil dari jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan materi proses masuk dan berkembangnya Islam di Kerajaan Goa Makassar tahun 1178 sampai 1667 Masehi. Baik, yang pertama yaitu proses masuk Islam di Kerajaan Goa. Masuknya Islam di Goa terbilang lambat jika dibandingkan wilayah Sumatera dan Jawa. Mengapa? Namun raja di sana menerima Islam secara cepat hingga agama itu berkembang pesat, dan pengaruh Islam di Sulawesi khususnya di Goa baru muncul sekitar abad ke-16. Nah, di sini dikatakan bahwa abad ke-16 merupakan awal muncul abad ke-16 ini merupakan awal munculnya Islam di Kerajaan Goa. Jadi pada abad ke-16 sampai abad 17, para pedagang muslim dari berbagai daerah Nusantara serta pedagang Eropa baru ramai mengunjungi pelabuhan-pelabuhan yang ada di Sulawesi dan khususnya di Kerajaan Goa, sehingga persebaran Islam di Goa pun kian meningkat dan berkembang. Keberadaan pemukiman muslim pertama di Makassar digatur pada masa pemerintahan Raja Goa ke-10, Tony Palangga. Ya, penduduknya yaitu Cempa, petani, Johor, dan Minangkabau. Dan mereka semua adalah pedagang yang melakukan aktivitas perdagangan di Pelabuhan Makassar dan kemudian menetap di Kerajaan Goa. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa awal masuknya Islam itu di Kerajaan Goa merupakan melalui jalur perdagangan, sehingga bisa menyebar luas ke Nusantara melalui jalur perdagangan seperti Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Jadi dapat dikatakan bahwa kerajaan Islam di Goa masuk pertama kali melalui jalur perdagangan, yang dimana pada saat itu keluh pesat perdagangan di Nusantara dan menyebar ke berbagai provinsi dan sampailah ke Sulawesi, dan kemudian terbentuklah kerajaan Islam yaitu Kerajaan Goa. Yang kedua, proses berkembangnya Islam di Kerajaan Goa Makassar. Proses berkembangnya Islam di Kerajaan Goa tidak lepas dari masa kekuasaan Tani Jallo. Pada saat itu telah memasuki abad ke-17, kerajaan Goa mulai berkembang dan menerima hak kekuasaan Islam pada masanya, dan di situ Islam sudah mulai berkembang pesat dan terbentuknya sebuah bangunan-bangunan prasasti di mana yang terdapat pada seperti yang ada pada di Makassar. Peristiwa tersebut ditandai dengan kedatangan 3 orang datuk. Ya, peristiwa masuknya Islam ini berkembang secara bertahap, dan kerajaan Goa merupakan tonggak sejarah dimulainya penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, karena setelah itu terjadi konversi dan ke dalam Islam secara besar-besaran. Maka dari itu kerajaan Goa di bawah pimpinan Mangkubumi dan memperoleh nama Islam Sultan Abdullah Awalul Islam, dan pada waktu itu yang bersamaan Raja Goa ke-16 Satu Mangarangi Daiman Rabia juga mengikrarkan dirinya menjadi muslim. Nah, kemudian mengganti namanya menjadi Sultan Alauddin, sampai sekarang dikenal sebagai yang ada pada Makassar seperti yang berada pada kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yaitu Jalan Sultan Alauddin, dan Jalan Sultan Alauddin yang ada pada kampus 1 di UIN Alauddin Makassar. Nah, kemudian mulai timbul pertentangan manakala Goa mulai menyerukan Islam ke kerajaan-kerajaan yang mayoritas masih menganut kepercayaan di luar Islam. Pada perkembangan selanjutnya, ajaran-ajaran Islam yang disiarkan oleh ulama di Goa mulai diterima luas oleh masyarakat. Baik, adapun peninggalan Islam Kerajaan Goa, peninggalan Islam Kerajaan Goa sebagai berikut. Yang pertama yaitu Masjid Tua Katangka. Masjid ini merupakan peninggalan sejarah kerajaan Goa dan letaknya berada di Kelurahan Katangka, Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Bisa dilihat gambarnya. Baik, yang kedua next, Benteng Sumba Opu. Nah, di sini kita
masih kenal dengan Benteng Sumba Opu, di mana Benteng Sumba Opu ini merupakan peninggalan Kesultanan Goa yang dibangun oleh Raja Goa dan terletak di Jalan Daeng Tata, Kelurahan Benteng Sumba Opu, Kabupaten Goa. Nah, bisa dilihat gambarnya mengenai Benteng Sumba Opu. Next, Batu Palantikan. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai Batu Palantikan sendiri, yaitu merupakan peninggalan dari Kerajaan Goa dan terletak pada di dalam kompleks makam Raja-Raja Goa. Nah, Batu Palantikan sendiri ini merupakan prasasti peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Goa. Nah, bisa juga dilihat gambarnya menyerupai Batu Palantikan. Oke, next, Istana Tamalate. Nah, di sini sendiri Istana Tamalate sendiri pun merupakan prasasti peninggalan Kerajaan Goa dan terletak di Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, atau dikenal pada Istana Tamalate yang berada pada Sungguh Minasa. Baik, next. Ya, yang terakhir Museum Balak Lompoa. Nah, sendiri Museum Balak Lompoa sendiri pun merupakan jejak peninggalan dari Kerajaan Goa dan terletak bersebelahan dengan Istana Tamalate di Kecamatan Sungguh Minasa, Kabupaten Goa. Nah, Balak Lompoa sendiri merupakan sekarang itu menjadi tempat wisata atau tempat peninggalan-peninggalan kerajaan, peninggalan-peninggalan Islam yang terletak di Kabupaten Goa. Oke, terima kasih. Ya, itulah yang sempat saya sampaikan mengenai presentasi tugas saya kali ini. Jika ada yang masih kurang dimengerti, mohon dipertanyakan pada kolom komentar channel saya. Saya Sri Fadil, saya selaku mahasiswa Teknik Arsitektur Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan semoga dengan hasil presentasi ini membuat kita semua lebih mengenal mengenai peradaban-peradaban Islam yang ada di Sulawesi Selatan sendiri. Dan terima kasih juga buat dosen saya, itu Ibu